Inilah 12 tokoh muslim pejuang yang ditampilkan dalam kalender terbitan Strive UK di Inggris. Sebuah kalender yang menampilkan tokoh muslim terkemuka dari berbagai negara, diterbitkan di Inggris. Tokoh muslim yang terpilih merupakan orang-orang yang berjasa melawan penjajahan. Kalender tersebut diterbitkan oleh Strive UK, sebuah kelompok advokasi yang didirikan oleh anggota dari komunitas diaspora Muslim India. Mereka berharap dapat memerangi Islamofobia dan menampilkan kembali peran bersejarah yang dimainkan oleh umat Islam yang berjuang untuk kebebasan rakyat mereka di tengah momok imperialisme. Dalam kalender tersebut, ditampilkan 12 tokoh muslim yang mengorbankan hidup mereka melawan penjajah Eropa dari abad ke-15 hingga ke-20. Kalender ini adalah perlawanan terhadap amnesia sejarah, meningkatnya Islamofobia di seluruh dunia, dan perjuangan melawan upaya untuk mengucilkan Muslim dari sejarah dan ruang publik, kata Sageer Mohammed, Presiden Strive UK, seperti dikutip dari TRT World. Siswa yang terkait dengan Strive UK, terutama anak perempuan berusia 10 hingga 22 tahun, berada di balik asal-usulnya. Ide di balik kalender ini dan kisah-kisah yang terjalin di antara bulan-bulan ini membuatnya begitu istimewa, kata Zara Muhammad, Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris kepada TRT World. Kami memahami platform yang kami sediakan untuk para peneliti muda akan membantu dalam memerangi Islamofobia. Berikut beberapa tokoh muslim yang ditampilkan dalam kalender tersebut. Pertama, Faryamkunnathu Kunja Ahmed Haji. Pada laman kalender bulan Januari bisa dilihat gambar Faryamkunnathu Kunja Ahmed Haji. Dia adalah pejuang yang paling menonjol melawan Inggris dan mendirikan kerajaannya sendiri selama beberapa bulan di wilayah Malabar di negara bagian Kerala, India Selatan pada tahun 1921. Di akhir perang, dia ditangkap dan dibunuh oleh Inggris. Pemerintah BJP nasionalis Hindu saat ini di India baru-baru ini memutuskan untuk menghapus nama 387 korban pemberontakan Malabar 1921 termasuk Kunja Ahmed Haji dari jilid kelima Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle yang diterbitkan oleh Dewan Penelitian Sejarah India, sebuah badan otonom di bawah Kementerian Pendidikan India. Kami tahu Islamofobia meningkat pesat di India. Mengingat Faryamkunnathu Kunja Ahmed Haji sendiri adalah perjuangan melawannya, kata peneliti berusia 22 tahun Nida Fazili kepada TRT World. Kedua, Tipu Sultan. 3 tokoh antikolonial India lainnya juga terdapat dalam kalender. Salah satunya adalah Tipu Sultan yang merupakan penguasa kerajaan Mysore. Meskipun ia menjadi korban pada tahun 1799 dalam Perang Anglo-Mysore, ia telah menjadi sasaran kampanye fitnah yang dipimpin Hindutva setelah keputusan dibuat untuk merayakan ulang tahun kelahirannya oleh pemerintah pimpinan Kongres sebelumnya di Karnataka. Deskripsi Tipu Sultan dalam kalender ini disiapkan oleh Aman Mohammed, siswi berusia 11 tahun. Ketiga, Zainuddin Mahdoom I II. Deskripsi Zainuddin Mahdoom I II disiapkan oleh Ghazia, siswi berusia 14 tahun. Zainuddin Mahdoom I II, keduanya berasal dari Kerala dan berdiri melawan invasi Portugis pada tahun 1498. Tahrir Ahlil Iman dan Tuhfatul Mujahidin, 2 karya sastra anti-kolonial terkemuka, masing-masing ditulis oleh Zainuddin Mahdoom I II. Tahrir Ahlil Iman dianggap sebagai salah satu karya sastra anti-kolonial Muslim paling awal. Keempat, Izzuddin Qassam. Izzuddin Qassam, seorang tokoh penting di Palestina dalam perang melawan pendudukan Inggris dan Israel, adalah tokoh penting lainnya. Dia memainkan peran utama dalam pemberontakan Suriah 1921 melawan otoritas kolonial Prancis. Dia melakukan perjalanan melintasi Palestina berbicara dan mendorong orang-orang untuk melawan kolonialisme Inggris dan Zionisme. Dia mengangkat pasukan gerilya yang disebut Al-Kaf Al-Aswad, tangan hitam, dan sukses dalam memerangi mereka, tulis kalender itu.
Pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya adalah, bahwa dia memiliki pekerjaan dan reputasi yang layak di masyarakat, jadi mengapa dia pergi dan berjuang untuk ditindas padahal dia dapat memiliki kehidupan yang sangat damai. Izzuddin bukan orang yang hanya akan berbicara, tetapi dia benar-benar bertindak. Demikian deskripsi yang ditulis Ibrahim Sagier, seorang siswa berusia 11 tahun tentang Qassam. Kelima, Ahmed Urabi. Ahmed Urabi merupakan pemimpin politik dan militer pertama di Mesir yang bangkit dari kelas petani. Dia sekarang dianggap sebagai pahlawan nasional di Mesir karena melawan kepentingan Eropa di wilayah tersebut. Afrika juga menyaksikan invasi yang merajalela dari Inggris, Jerman, Spanyol, Prancis, dan Italia pada abad ke-18 dan ke-19 di mana umat Islam dan para pemimpin mereka memainkan peran besar dalam melawannya. Iba Faisal dan Hana Faisal, dua bersaudara berusia 11 dan 12 tahunlah yang menyiapkan tulisan tentang Ahmed Urabi pada kalender tersebut. Keenam, Omar Al-Mukhtar, disiapkan oleh Rehaan Shejin yang berusia 11 tahun, kalender tersebut kemudian memperkenalkan Omar Al-Mukhtar, pemimpin Libya yang menghabiskan seluruh hidupnya melawan Inggris, Prancis, Spanyol, dan Italia dalam berbagai pertempuran. Berhasil dalam banyak pertempuran itu, ia populer disebut Singa Gurun, dan mengilhami perjuangan anti-penjajah tidak hanya di Libya tetapi di seluruh dunia. Ketujuh, Abdelkader El-Jazairi, tokoh anti-penjajah Afrika lainnya yang termasuk dalam kalender adalah Abdelkader El-Jazairi dari Aljazair. Jazairi adalah seorang cendekiawan Islam yang berjuang melawan invasi Prancis ke Aljazair pada abad ke-19. Dia akan melawan Prancis selama sekitar 15 tahun sampai dia ditangkap pada tahun 1847. Deskripsi inspiratif tentang hidupnya ditulis oleh seorang siswa berusia 12 tahun, Rian Sanoj. Kedelapan, Mohammed Abdullah Hassan. Selama periode yang sama di abad ke-19, pemimpin agama dan militer Somalia dari gerakan Darwis, Mohammed Abdullah Hassan, memimpin konfrontasi selama 2 dekade melawan tentara Inggris dan Italia di Somalia. Kekaisaran Ottoman menamainya, Emir Somalia. Demikian deskripsi pada Abdullah Hassan dalam kalender, yang disiapkan oleh Hasanul Banna yang berusia 11 tahun. Kesembilan, Muhammad Ibn Abd Karim Al-Khattabi. Muhammad Ibn Abd Al-Karim Al-Khattabi, pemimpin gerakan perlawanan Berber skala besar di Maroko melawan pasukan kolonial Spanyol dan Prancis. Tentara Spanyol, yang terdiri dari 60.000 tentara, telah menderita kekalahan militer terburuk pada Juni 1921 ketika mereka bertempur dalam pertempuran dengan tentara Mohammed Ibn Abd Al-Karim, kata Ehsan Shajin yang berusia 13 tahun yang menceritakan deskripsi tentang Al-Khattabi dalam kalender. Ke-10, Imam Syamil, membuka halaman ke bulan Juni, terdapat deskripsi tentang pejuang Ceknya, Imam Syamil. Dia memimpin kampanye perlawanan bersenjata melawan penjajahan imperialis kekuasaan Rusia di pertengahan abad ke-19 Ceknya. Dengan menyatukan berbagai suku dan klan muslim di seluruh Kaukasus, Syamil menciptakan pasukan yang memerangi tentara Kekaisaran Rusia selama 25 tahun, menimbulkan banyak kekalahan pada musuh besar mereka tanpa bantuan dari luar. Deskripsi tersebut dibuat oleh Zooni Aloof yang berusia 14 tahun. Ke-11, kelompok Buddha pejuang dalam pemberontakan di Amerika. Perlawanan tahun 1835 ini diseskripsikan oleh siswa 13 tahun, Mohammed Mohsan. Kalender mengatakan itu adalah salah satu pemberontakan budak terbesar yang tercatat di Amerika, yang diorganisir oleh sekelompok cendekiawan Muslim Afrika yang diperbudak di Salvador Bahia, Brasil. Ke-12, Perang Maji-Maji, gerakan perlawanan yang terjadi di Tanzania, yang disebut Perang Maji-Maji tahun 1898, yang ditulis oleh Sadia yang berusia 11 tahun. Itu adalah pemberontakan rakyat melawan pendudukan Jerman di wilayah Tanganyika di bawah kepemimpinan Kinjiki Tilengwale, seorang syekh mistik muslim yang berlangsung selama 2 tahun.